Halo semua, selamat datang di channel saya, channel Eni di Prancis ya. Kali ini kita akan membahas tentang permis 5 tips memilih auto école khusus nyetir di Prancis ya. Jika kalian klik di Google enidiprancis.com, kalian akan menemukan ini, website ini, dan klik di kategori permis. Ada 5 tips memilih auto école, kamu klik ya. Ya. Di sini aku membahas tentang tips-tips cara memilih auto école ya kan. Secara kita di Prancis, jika kita baru di Prancis dan bingung mau memilih auto école yang mana, kita bisa ikuti tips-tips yang aku tulis di website ini. Oke. 5 tips memilih auto école ya kan. Ada 5 hal yang harus kalian perhatikan untuk memilih auto école supaya kita tahu ya, auto école itu per jamnya mahal lah, dari 45 euro sampai 50-60 euro per jam. Nah, kalau mahal begitu, baiknya kita langsung ketemu auto école yang benar-benar bagus. Cara memilihnya salah satunya harus cari tahu auto école yang punya taux de réussite tinggi. Apa itu taux de réussite? Itu adalah persentase kelulusan yang dihasilkan oleh sebuah sekolah mengemudi gitu ya. Jadi di sini aku jelaskan juga. Jadi kalau semakin banyak muridnya yang lulus, semakin tinggi taux de réussite-nya. Untuknya apa? Dengan taux de réussite ini, untungannya bisa kamu peluang kamu untuk lulus dan mendapat SIM juga lebih besar. Tambah lagi kalau misalnya gagal ujian, juga mau mendapatkan ujian kedua selanjutnya itu tidak perlu tunggu waktu lama gitu, paling minggu depan atau berapa hari kemudian. Karena kalau auto école yang taux réussite-nya kecil, jatahnya itu di prefektur itu juga sedikit ya. Jadi bisa kamu mendapat ujian selanjutnya itu bisa 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, jadi lebih lama lagi ya kan. Cara mencari taunya ya, ini aku tuliskan nih. Pergi ke Google dan kemudian ketikkan taux de réussite auto école dan nama kota. Oke, kita coba. Google, ketikkan taux de réussite auto école. Contohnya saja kota kamu itu adalah kota Angers ya kan. Kota Angers, kita lihat yang pertama. Wala, ini dia, auto école Angers. Kita ambil yang pertama. Nah, ini siapa yang membuat? Ini ada code klik. Dia membuat daftar ya, taux de réussite auto école di Angers, di kota Angers. Nah, di sini ada daftar dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke. Nah, kita lihat yang pertama itu apa ini? Pasteur Conduite. Artinya apa? Ini nama École Conduite-nya, nama kursus mengemudinya. Alamatnya di mana? Di 161 Avenue Pasteur Angers. Taux de réussite-nya itu 76,47%. Taux de réussite per 51 kandidat. Oke. Dari 51 kandidat yang yang mendaftar, yang mulai mengambil permis, 76%-nya itu lulus gitu ya. Yang kedua ada namanya energi. Untuk 120 kandidat yang lulus itu 75%. Ini juga termasuk besar. Sanjak Rue Sanjay juga di kota Angers ya. Yang ketiga ini 114 kandidat yang mendaftar, ada 75%. Nah, makin ke bawah itu makin kecil. Tapi selama dia masih jauh ini, di atas 50% itu masih termasuk tinggi ya kan. Jadi selanjutnya tinggal ketik di Google nama kota kamu. Kalau nama kotanya misalnya kita ganti ya, taux de réussite auto école. Misalnya kota apa? Kota Bordeaux misalnya. Bordeaux ya. Kita lihat yang pertama. Auto école à Bordeaux. Oke, code klik juga yang membuat daftar ya. Taux de réussite des auto école à Bordeaux. Itu ada formation automoto école de Bordeaux. Ini di alamatnya di Bordeaux, 64% untuk 128 kandidat.
Yang kedua juga 61%. Yang ketiga, dari 150 kandidat ada 61% yang lulus. Nah, itu semua kalau kalian mau pilih auto-école, pilih yang bagus ya kan, toh di rusitnya. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu memilihnya bagaimana, nah kita kembali ke tips saya yang kedua ya kan. Memilih auto-école, pilih yang punya monitor berpengalaman. Yang berpengalaman, misalnya berdasarkan monitor pengajar juga penting ya kan. Monitor yang berpengalaman biasanya akan mengajar dengan lebih baik, lebih tenang, dia akan lebih perhatian ya, mengetahui kekurangan kita di mana. Jadi dia bisa mengadaptasi juga dengan kita gitu. Cara mencari tahunya juga seperti ini tadi, misalnya kamu pilihlah formasi yang ini ya kan. Yang pertama, kamu klik ini di Google, kita cari di Google ya kan, di copy paste. Nah, biasanya ini ada websitenya. Nah, kita cari informasi tentang formaturnya, pengajarnya ya. Di auto-école, disponibilité, autre renseignement, biasanya itu ada. Atau kita bisa langsung datang les avis, oke. Atau kita bisa langsung foto mobilnya, auto-école-nya di sana. Oh, ini tidak tertera ya. Jadi ada itu auto-école yang dia menunjukkan foto juga daftar itunya, monitornya yang berpengalaman ya. Jadi itu juga penting. Jadi kita bukan anggap remeh dengan yang mudah ya kan. Kalau bisa kita cari memang yang berpengalaman, karena auto-école itu mahal per jamnya. Jadi ya kalau bisa yang siap ya kan. Syarat ketiga, cara memilih yang ketiga itu ya pilih yang masih di satu kota. Nah, ini dia, setiap kota biasanya tuh ada beberapa auto-école. Oke. Nah, setelah mengecek taux de réussite, kita tahu. Nah, sekarang contohnya tadi kita kembali ke kota Bordeaux ya. Ini ada beberapa yang bagus. Nah, sekarang pilih dari alamat ini mana yang mendekati ke kota kamu, rumah tempat tinggalmu, ya kan? Ada banyak pilihan. Pilih yang paling mendekati gitu ya kan, supaya karena nanti kita akan ada minimal 20 jam untuk kursus menyetirnya. Sebelumnya itu ada code mengerjakan itu soal-soal ujian teori. Nah, itu juga harus rajin-rajin. Nah, untuk itu kita harus punya bisa pilih auto-école yang mendekati, yang dekat dari rumah kita supaya tidak ribet ya. Yang keempat, itu pilih yang jenis mobilnya kurang lebih sama dengan mobil yang akan kita pakai. Kenapa ini penting? Karena misalnya ya, di auto-école itu biasanya mobilnya itu Peugeot 208 kayak gitu. Nah, kalau di mobil di rumah kalian itu misalnya Renault, ada yang gabarinya lebih panjang atau lebih lebar, nanti kalian kebingungan gitu. Jadi kalau bisa pilih yang sama. Ada itu dari daftar auto-école kan kita bisa lihat ya. Seperti ini mobilnya, kita lihat ini Citroen ya. Citroen. Nah, mobil kecil. Kalau kalian terbiasa belajar dengan mobil kecil, nanti di rumah punya mobil lebih besar, nanti agak bingung, agak kagok ya kan. Jadi banyak auto-école yang punya pasti mirip mobilnya dengan punya kita ya kan, misalnya Renault gitu. Nah, yang selanjutnya yang kelima, yang terakhir itu setelah kita tahu dari antara yang auto-école yang terbaik ini, mana yang mendekati dari rumah, mana kira-kira yang monitornya juga banyak yang lebih berpengalaman. Nah, sekarang yang kelima, tipsnya itu adalah minta devis dari dua auto-école berbeda dan bandingkan. Ya, devis itu apa? Devis itu kita mintakan, kita datang ke auto-école, misalnya ke Pasteur Conduite. Nah, di situ kita minta devis. Untuk minta devis, kita akan diminta untuk ikuti tes. Nah, setelah tes dia baru kasih tahu, oh kamu butuh sekian jam. Nah, untuk sekian jam dengan kami kamu akan menghabiskan sekitar sekian. Nah, untuk itu
minta yang pertama dan datang ke auto ecall yang lain, dan kita minta kira-kira total jam kursus berapa yang harus kita lakukan biasanya. Dan juga kita akan diberi tes, bisa tes psikomotor, di mana tes itu dari komputer mirip game. Kita akan mengikuti itu seperti game ya, refleks kita mungkin nanti disuruh ikuti titik-titik ini, mau jadi ada benda yang akan bergerak, kita harus mengikuti, dan titik-titik itu kita klik. Ada juga tes mesin di simulator, yaitu mesin yang dibuat menyerupai saat menyetir dengan layar yang menunjukkan jalan, dan kita sebagai murid diminta untuk mengendarai seolah kita ya mengendarinya dalam keadaan yang sebenarnya. Ada juga tes yang langsung bersama monitor, langsung di dalam mobil, langsung turun ke jalan, ya kan. Dia akan menjelaskan bagaimana cara mengendarai mobil, dan lalu kita dites. Nah, selama tes itu beberapa menit, 20-30 menit, dan dilihat, oh oke, kamu butuh misalnya 20-40 jam gitu ya. Nah, setelah itu baru kamu bandingkanlah mana yang terbaik, mana yang terdekat, kira-kira seperti itu. Nah, itulah beberapa tips memilih auto ecall di Prancis, ya kan. Jadi sekarang sudah tahu caranya dan bisa kalian praktekkan supaya tidak salah memilih auto ecall. Oke, terima kasih.